Shalom Bapak Ibu. Ya. Ya, kita bersyukur pada sore hari ini kalau Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita boleh belajar bersama-sama untuk lebih lagi dalam pengenalan akan Tuhan. Langsung doa aja ya Pak. Ya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk sore yang berbahagia ini. Tuhan sudah menyertai kami sepanjang satu hari ini dalam aktivitas kami. Sebentar kami Tuhan akan mau belajar duduk diam tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami harus boleh belajar menjadi berkat buat sesama kami, buat orang lain yang belum mengenal Engkau. Untuk itu Tuhan perlengkapi kami dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan menolong kami sehingga kami Bapa diberikan keberanian untuk memberitakan Injil keselamatan yang daripada-Mu kepada orang-orang di sekitar kami, tangga kami, teman kami, dimanapun kami berorganisasi ataupun berkomunitas, bahkan keluarga kami juga Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi garam dan terang buat mereka. Sekali lagi Tuhan, sebentar kami akan mulai pembelajaran kami. Tuhan juga mengurapi kami satu persatu, memberkati Bapak Pastor Surbakti yang akan menjadi juru bicara Tuhan pada sore hari ini. Tuhan menolong, Tuhan memberikan hikmat surgawi, dan sehingga kami Tuhan boleh menerima, boleh mengerti apa yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu. Tuhan, teman-teman kami yang belum bergabung bersama kami di Zoom meeting ini, biarlah juga Tuhan yang menolong mereka Bapa. Engkau mempercepat langkah mereka agar mereka boleh ikut bersama-sama dengan kami Bapa. Terima kasih Bapa, inilah kerinduan hati kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan, amin. Terima kasih. Hari ini kita belajar metode praktis ya. Praktis artinya sederhana, praktis artinya mudah dilakukan, praktis artinya siapa saja bisa mengerti ya dan bisa mempraktekannya, yaitu praktis namanya ya. Jadi penting sekali kita belajar tentang metode praktis ini ya. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi pemenang jiwa yang handal dan luar biasa. Karena Tuhan kita luar biasa, maka setiap pengikutnya adalah luar biasa juga. Nah, untuk hal ini, karena saya pernah belajar namanya EE, yaitu Evangelism Explosion, ya ini adalah salah satu memotivasi saya bagaimana saya bisa semangat sampai hari ini. Ya, saya contohin gambar dulu ya. Nah, di sini ada gambar, ya, bisa lihat di sini gambarnya. Bentar ya. Gambarnya ini adalah tentang bagaimana prinsip-prinsip ya kita bisa menjadi semangat dalam melayani Tuhan. Di sini ada gambar EE internasional. Nah, jadi ini berbicara tentang ada dua tanda tanya di situ. Berbicara adalah EE itu adalah singkatan dari Evangelism Explosion atau bahasa Indonesia sebut ledakan penginjilan. Ya. Ini metode yang kita belajar mengacu pada amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 18-20 ya, dan bersifat internasional dan interdenominasi. Nah, jadi ini kita pun juga The Power of Love itu adalah mengarah ke sana ya, bagaimana pelayan ini pelayan yang bersifat internasional. Nah, ke sana tujuannya. Nah, jadi kenapa kita buat bahasa Inggris itu menjadi salah satu bagian pengajaran di The Power of Love, supaya setiap peserta, setiap partisipan punya kemampuan menjadi penerjemah yang baik. Ketika ada hamba-hamba Tuhan dari luar negeri berkhotbah, minimal bisa menerjemahkan, sehingga setiap yang lain peserta
bisa memahami kemana tujuannya. Makanya saya sering katakan, the power of love ada untuk meningkatkan setiap partisipan ke arah tujuan Kristus. Nah, di sini ada tadi Indonesia ini, berarti kita pun mengarah kepada sana, yaitu bersifat internasional. Yang penting. Nah, ini ada bola dunia. Nah, bola dunia ini adalah pelayanan kita ini tidak hanya sekitar Indonesia saja, tapi juga nanti mengarah kepada dunia. Jadi dari Indonesia terpancar ke seluruh dunia. Ini ya. Amen. Nah, ini yang penting, terpancar ke seluruh dunia. Ini ya. Nah, mungkin kita mulainya ya dari sekitar dari provinsi ke provinsi sampai kepada beberapa negara ya. Nah, itu tujuannya. Makanya ada bola dunia. Nah, ada gambar ikan di sini, gambar ikan lagi melompat-lompat. Ya, ikan inilah ikan lumba-lumba ya. Lambang ini dipakai pada masa pengenaian gereja mula-mula. Dalam bahasa Yunani disebut iktus, artinya Yesus Kristus adalah Allah, Juru Selamat. Inilah fokus pelayanan ya, termasuk dan kita fokus di situ, yaitu bagaimana penjangkauan jiwa-jiwa. Seperti saya katakan bahwa ketika dalam suatu pelayanan tidak ada lagi penjangkauan jiwa-jiwa, merasa sudah daerah nyaman, semua sudah serba ada, ya udah, itu sama dengan gereja yang tidur. Nah, tapi kita ingin supaya kita yang tergabung dalam Love ini bukan menjadi orang yang tidur, tapi kita memang rindu dipakai Tuhan, ya, supaya di mana saja, kapan saja, dan situasi apa saja, dari mulut kita memberitakan tentang Kristus yang sudah mati, dan sudah bangkit, dan sudah naik ke surga, dan memberikan jaminan hidup yang kekal. Amen. Orang yang percaya kepadanya. Nah, kata Indonesia ada ini di sini adalah gambar pohon kelapa Indonesia. Ini berbicara tentang pelayanan ini ya, kita mulai dari Indonesia tentunya karena Prof ini ada dari Indonesia. Nah, jadi kalau kita bisa mulai dan anak-anak kita pun nanti cucu kita juga bisa ke sana ya, bisa mengerti kemana arahan dari Prof ini. Nah, jadi tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk saling mempersalahkan satu yang lain. Ini kurang, ini kurang. Tidak. Tapi kita betul-betul mengacu kepada hal itu. Nah jadi pohon kelapa di sini ada berbicara tentang ada huruf I di sini, yaitu kita mengacu kepada bagian di mana pohon kelapa ini berguna dalam segala hal. Dari mana? Dari batangnya, dari akarnya, dari daunnya, dari lidinya, dari buahnya, dari tempurungnya, sabutnya, dan sebagainya. Demikian pula harapan seluruh kehidupan kita sebagai orang percaya berguna, dari bicara kita berguna, dari tindakan kita berguna, dari cara kita berpikir berguna, dari segala arah orang bisa sorot bahwa waduh betul-betul hidup Kristus. Nah ini yang penting. Jadi orang bisa melihat bahwa cara hidup kita betul-betul mengarah kepada pribadi Kristus. Nah, Kristus sebagai role model bagi kita, ya. Nah, di sini ada kata tadi ikan lumba-lumba tadi. Ini berbicara tentang mari kita berlumba-lumba menangkan jiwa bagi Kristus. Jadi saatnya kita memang berlumba-lumba, ini artinya tidak lagi berpikir apa orang lain perbuat, tapi berpikir apa yang aku perbuat untuk orang lain. What I can do for others. Nah, ketika kita berpikir apa yang aku perbuat untuk orang lain,
itu masalah makin kecil dan bahkan nyaris tidak ada. Kenapa? Karena kita berpikir apa saja yang aku perbuat dengan segenap hatiku, aku perbuat untuk Kristus. Nah, jadi dalam hal ini luar biasa. Bahkan tadi kita dengar bagaimana ya Ibu Joy menjelaskan di mana gambar-gambar yang tanpa ada tulisan, hanya soal warna. Apa namanya? Warna. Ah, Warna, Pak. Penginjilan lewat warna. ya, Buku tanpa kata. buku tanpa kata. Nah, itu luar biasa. Jadi kita nggak perlu pakai. Halo Bu Joy. Halo. Ya, salam ya. Nanti kita lanjut lagi sapa-sapa ya. Nah, sekarang dulu. Nah, jadi luar biasa memang. Saya sendiri diberkati. Jadi dari buku tanpa kata itu aja, ini sudah menjadi alat penginjilan yang luar biasa. Nah, rupanya istri saya sudah pernah mengikuti itu. Saya mungkin lupa ya, tapi saya ingat dia pernah pelajaran itu. Nah, tapi tadi pagi Ibu Joy sudah sampaikan. Nah, begitu uniknya sekali ya. Jadi bukan hal yang sukar menginjil itu. Bahkan dari buku tanpa kata saja sudah bisa menginjil. Nah, itu contoh-contoh ya. Nah, jadi dan juga tujuan kita ke arah multiplikasi. Nah, artinya apa? Apa yang kita kerjakan ini orang lain juga bisa mengerjakan seperti yang kita kerjakan. Jadi bukan sekedar bilang begini, jangan lihat saya, bukan begitu ya. Ya, orang melihat kita lah. Kalau khotbah kita bilang jangan lihat saya, lihat aja Kristus, kan susah juga kan? Ya, jadi orang pasti melihat kita juga. Nah, makanya seringkali kenapa dia sandungan, apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan sangat berseberangan. Maka orang bilang, itu hanya bicara saja, tapi prakteknya juga dia belum bisa lakukan, kan begitu. Nah, kalau kita Ibu Joy bersaksi kan memang apa yang dia alami itu yang disaksikan. Apa yang dilakukan itu yang dia sampaikan. Nah, ini yang luar biasa seperti itu. Nah, jadi setiap para pembicara memang harus ke arah itu. Tidak hanya pintar bermain kata-kata gitu ya. Dengan berkata sebagainya, dipoles sehingga manis didengar, di telinga enak didengar, tapi nggak ada yang bisa melakukan, kan begitu. Nah, itu yang sangat penting. Nah, ada gelombang laut. Nah, ini artinya biarlah juga kita memiliki sikap hati seperti gelombang laut yang bergelora, yang tidak pernah berhenti terus gelombang laut ini. Begitulah hati kita terhadap penginjilan. Begitulah roh kita bersemangat. Begitulah betul-betul kita memperlengkapi roh kita menyala dan lain Tuhan. Karena orang kalau rohnya nggak menyala, ya gimana dia melayani Tuhan? Nggak bisa. Dia sendiri perlu dikuatkan. Bagaimana dia orang kuatkan dia sendiri? Nggak dikuatkan, kan susah. Makanya baik persiapan-persiapan orang penginjilan, ya, baik juga menyampaikan firman Tuhan, semua itu dia sudah memperlengkapi dirinya. Nah, saya nggak tahu beberapa lama Ibu Joy mempersiapkan itu khotbah tadi pagi. Tapi lebih lama dia mempersiapkan khotbahnya daripada menyampaikannya. Saya percaya itu. Nah, itu penting. Nah, ketika ada orang menggampangkan sebuah pelayanan, gampang lah. Oh, ini catat nyanyian udah gitu aja. Nah, ini kadang-kadang ya nggak terasa apa-apa memang. Ya, kadang-kadang atau saat itu kita mencari namanya adat Tuhan. Saat kita mau artinya bertugas, seolah kayak kita peras, kita punya apa kita ya, mata kita peras betul-betul. Nah, kan begitu sebenarnya ya persiapan kita sebelum kita tampil. Ya, bahkan kita ambil waktu untuk berpuasa, menyendiri dengan Tuhan. Tuhan, aku ambil bagian dalam pelayanan bagi WL contohnya ya. Ya Tuhan, biarlah waktu aku tampil itu bukan lagi mencari-cari, tapi betul-betul dari tampilan kita, dari semangat kita itu sudah betul-betul mencerminkan bagaimana pribadi roh yang menyala-nyala. Nah, itu yang penting. Nah, lagi di sini, nah
Ini ada gambaran bapak sama anak lagi mancing, ya, mancing. Nah, ini menggambarkan bahwa dari kecil anak ini sudah di training oleh bapaknya. Lucu ya. Ya, bagaimana orang tuanya mentraining. Jadi bukan hanya menyampaikan sebuah perkataan dan kata, tapi memang langsung terjun ke lapangan. Nah, begitu. Nah, sampaikan seperti ini. Langsung. Nah, langsung terjun. Bagaimana caranya? Nah, jangan seperti orang begini. Banyak teori, misalnya orang belajar renang. Mari kita belajar. Jadi di kelas terus, nggak pernah praktek. Gaya kupu-kupu seperti ini, gaya dada seperti ini, semua lengkap dapat pelajaran itu kan. Nah, sudah lengkap, merasa sudah hebat dengan pengetahuan, begitu bawa ke kolam renang, ayo masuk, ingat pelajaran halaman 20, nyemplung. Ya, saya kira nggak nongol lagi dada, nggak Kelam. kan gitu. Nah, dari kita nggak begitu sistemnya. Kita belajar tahap-tahap. Seperti seorang bapak ini, dia mendampingi anaknya bagaimana cara menangkap ikan. Nah, itu. Nah, jadi demikian juga pernyataan misi the power of love, yaitu the power of love ada untuk meningkatkan. Siapa yang meningkatkan di sini? Yaitu meningkatkan potensi setiap partisipan ke arah tujuan Kristus. Jadi kita memang semua berarti di hadapan Tuhan. Tidak ada yang merasa yang satu lebih hebat yang lain. Karena fokus kita adalah Kristus. Kita masing-masing spesial. Spesial di hadapan Tuhan ya. Jadi kalau kita spesial ya waduh luar biasa. Ya. Nah, ini. Jadi masing-masing sesuai dengan karunia, sesuai dengan potensi yang ada. Ibu Tiar berbeda, Tuhan berikan, tapi tujuannya karena tujuan Kristus, baik juga Ibu Joy juga. Nah itu. Nah, dengan kita memahami ini, kita bersemangat dalam hal menyampaikan sesuatu materi gaya hidup kita, bukan lagi gaya hidup. Ya kalau kasih tugas, ya saya siap. Tapi memang roh kita udah persiapkan ibarat mesin yang sudah hidup, ya tinggal hanya kapan mau di start, kapan mau bergerak, kira-kira begitu. Nah, sini kita lihat lagi bagaimana kita perlu bersahabat ya. Jadi walaupun berbeda suku, berbeda agama, kita bersahabat. Ini persahabatan sangat penting. Jadi jangan karena berbeda suku agama terus kita menjauh, enggak begitu. Ini kita juga The Prof ini menerapkan metode persahabatan, bagaimana bersahabat dengan berbeda budaya, berbeda bahasa lokal ya, tapi itu bersahabat ya. Nah, kita perlu belajar, misalnya belajar bahasa Jawa, belajar lagi supaya dekat hatinya. Nah, makanya saya kadang-kadang saya bujui, kadang-kadang saya campur-campur bahasa Jawa juga kan, walaupun nggak pas, nggak pas, tapi saya belajar. Misalnya tidak ada bonten-enten, sebagainya, ya pokoknya belajarlah dikit-dikit ya. Nah, jadi begitulah kita bersahabat lewat bahasa, bersahabat dengan budaya, bersahabat ya dengan contohnya kita, kenapa kita belajar bahasa Inggris? Supaya kita bersahabat dengan orang luar yang tidak mengerti bahasa Indonesia, kan gitu. Nah, kita membangun persahabatan sehingga kita menjangkau makin luas. Nah, itulah pentingnya persahabatan itu. Jangan kita merasa ini aja dah, ya untuk Indonesia saja. Enggak. Kita harus memandang jauh ke depan bahwa kita perlu bersahabat sampai menjangkau kepada bangsa-bangsa lain. Nah, ini. Amen. Dan juga sistem pengajian kita bukan pengajian KKR, ya, enggak. Jadi kita belajar menginjil yaitu 2-3 orang, sistem kelompok. Nah, seperti saya kemarin sebelum belajar bahasa Inggris, saya dengan beberapa orang melayani orang-orang yang masih katakanlah seberang ya, bahasanya seberang. Nah, tapi saya katakan kepada orang itu bahwa keselamatan itu bukan dalam sebuah agama. Agama itu hanya tidak agama kacau, tidak kacau gitu aja lah.
Nah, tapi keselamatan itu adalah ketika percaya kepada Yesus Kristus dengan iman yang benar. Saya arahkanlah panjang lebar. Nah, jadi berpindah agama itu tidak membuat kita menjadi baik. Tapi yang lebih baik adalah ketika penghuni dalam hati kita. Tadinya yang lain, M katakannya, sekarang Kristus Yesus yang penghuni. Penguasa tunggal sesatunya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita punya penginjil begitu. Jadi kita di sini didik bukan menjadi pembicara yang dikenal orang banyak. Enggak. Kita nggak perlu kenal orang banyak. Yang penting dikenal oleh Yesus Kristus. Amen. Yang penting bahwa kita ini betul-betul mengabdikan diri untuk itu. Nah, karena di surga nanti nggak ditanya apakah kamu sudah menjadi pendeta yang terkenal atau ambassador terkenal, dikenal orang. Yang paling bahaya nanti kita dikenal orang tapi Kristus tidak dikenal orang. Jadi yang lebih menonjol seperti bilang Ibu Joy tadi pagi, ya namanya yang terkenal bukan nama Yesus yang dikenalkan. Nah, ini bahayanya. Nah, kita mengarahkan diri kepada supaya melalui hidup kita nama Kristus dimuliakan. Nama Kristus ditinggikan. Itu yang paling penting. Iya. Jadi berita tentang pertobatan itu penting seperti tadi bilang Joy. Karena itu berita yang paling utama. Karena kalau kita nggak bertobat, bagaimana kita bisa stop daripada berdosa? Nggak bisa. Jadi pertobatan itu adalah bagian daripada keselamatan. Nah, jadi tanpa pertobatan tidak ada keselamatan. Nah, itu bagian yang harus serangkaian. Ibarat sebuah rel, ya kalau rel itu dua, ya kan, kalau satu kan bisa jalan. Nah, begitu juga tentang keselamatan itu, pertobatan rel yang satu, keselamatan lagi. Jadi itu sejalan bersama-sama. Ini yang sangat penting. Ini pengajaran benar begitu. Tapi kalau ada pengajaran yang melenceng, wah, yang penting kita sudah percaya Yesus. Wah, terus nggak bertobat pun nggak apa-apa, buat dosa juga nggak apa-apa, pasti selamat. Nah, ini pengajaran yang keliru, betul-betul keliru, menyimpang daripada ajaran Kristus. Karena dalam salah satu pertanyaan juga, bertobatlah dan beri dirimu dibaptis. Nah, kalau nggak ada pertobatan bagaimana? Ya, seperti tadi katakan, ada orang dibaptis karena disuruh, karena mau nikah dan sebagainya. Nah, berarti kan melenceng daripada tujuan Tuhan gitu. Nah, ini yang penting. Nah, juga kita masuk pada bagian ini. Nah, perlunya ada pemuritan. Makanya kenapa saya katakan kita perlu ada pemuritan? Artinya apa? Bagaimana menjadi WL yang baik, ya. Kita fokusnya bagaimana persiapannya, bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan, bagaimana kita menghadap orang banyak, nah, bagaimana tentang bahasa tubuh kita, dan semua dipelajari semua. Kenapa? Supaya hidup kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Makanya pemuritan. Nah, mungkin nanti ada waktunya Ibu Tiar akan menyampaikan bagaimana menjadi seorang WL yang baik. Walaupun kemarin ada tujuannya ke situ memang, tapi ya terpotong dengan hal-hal yang lain waktu kita bertemu kemarin itu ya. Tapi itu anggap sajalah suatu hal yang tidak kita harapkan ya. Tapi perlu ada pemuritan. Nah, pemuritan tentang bagaimana WL itu penting ya. Jadi dengan adanya pemuritan ini kita juga memahami, oh saya bersikap seperti ini. Nah, apakah menjadi WL atau juga dalam menyampaikan firman Tuhan. Saya sering katakan kepada orang, kalau mau menyampaikan firman Tuhan, betul-betul apa yang kita alami itu, itulah yang kita khotbahkan. Apa yang kita khotbahkan, karena itu yang kita alami. Jadi itu sinkron. Jadi sangat penting sekali. Bukan soal panjangnya dalam hal menyampaikan firman Tuhan. Singkat, padat, jelas. Tapi ada orang salah memahami. Kalau kita singkat, padat, jelas, dia bilang nggak ada persiapan. Ada saya bilang, ini satu penilaian yang keliru juga. Nah, kalau panjang khotbahnya dia bilang muter-muter, nggak fokus, bisa aja kan. Banyak orang kalau komplain itu banyak sekali komplain kurang orang. Ya, tapi kita tidak seperti itu. Nah, jadi kita kembali kepada anak. Disinilah gambaran
kita dalam kesatuan. Gereja di sini bukan bicara gedung, tapi gereja kesatuan tubuh Kristus. Bagaimana kita boleh bersatu, berbeda suku, berbeda denominasi secara gereja mungkin, tapi kita dipersatukan. Nah, ini yang penting, kita bersatu, kita mengarah kepada tujuan Kristus tadi kan. Nah, ini pertumbuhan. Nah, makanya perlu kita senantiasa concern kepada penginjilan, concern bagaimana menekan jiwa, terutama dari teman-teman kita. Nah, penting. Kita tidak diarahkan kepada ini. Kita tidak memberikan peluang untuk saya menjadi pembicara yang dikenal orang, enggak. Ya, kalaupun nanti ke sana ya itu bukan tujuan utama. Tapi bagaimana kita bisa memenangkan jiwa yang hendak. Nah, itu bukan seperti juga. Nah, bukan lewat mimbar. Saya tahu kalau beberapa antara kita memang senang kalau melayani di jalanan. Ketemu orang bersaksi, Nah, itu lebih bagus karena itu salah satu gaya Yesus ya, bersaksi kepada orang. Nah, jadi hal ini ya luar biasa akan terjadi. Nah, seperti ini ya bagaimana prinsip pribadi sebagai hidup. Nah, ini seperti orang ronda contohnya kan ya. Sementara lagi ngomong, nah disitulah setiap kesempatan dia menyampaikan tentang hidupnya, bagaimana dia sudah diyakinkan tentang keselamatan itu. Nah, ini sangat penting. Dia diyakinkan, jadi tidak ada keraguan lagi. Seperti nyanyian itu, tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Nah, jadi nggak ragu. Nah, ini sangat penting. Nah, kalau kita paham dalam hal ini, wah luar biasa akan Tuhan bekerja ya. Jadi ya kapan saja, di mana saja kita berada. Nah, begitu. Nah, kita senantiasa fokus kepada penginjilan. Nah, dengan fokus pada penginjilan, maka kita tetap semangat. Ya. Semangat kita bukan karena ada banyak uang, enggak. Semangat kita oleh karena apa? Karena kita tahu dan kita terlibat dalam ladang Tuhan. Seperti contoh gini. Bagaimana orang fokus pada penginjilan ini seperti menjangkau jiwa-jiwa ya. Nah, ini jiwa-jiwa lagi di jalan kan, seperti itu gambarannya. Karena Tuhan bilang, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi kita penjala manusia itu keluar, nggak bisa artinya dalam gedung ya keluar kita orang. Nah, itu perintah pertama. Mari ikutlah aku dan kamu jadikan penjala manusia. Nah, jadi dalam hal ini perintah terakhir apa di sini? Matius 28 itu pergilah jadilah semua bangsa muridku. Nah, inilah kira-kira itu. Tapi kenapa orang tidak mau menginjil? Nah, kalau saya tanya Ibu Joy contohnya, kenapa orang tidak mau menginjil Bu Joy? Ini sedikit kita interaksi dulu ini. Ya. Kenapa orang tidak mau menginjil? Bu Joy bisa atau Ibu Tiar lah, Ibu Tiar. Kenapa orang tidak mau menginjil, Bu Tiar? Ya satu, ya nggak peduli sama orang lain, egois. Egois ya, ya. Ya, kedua, ya tidak punya keberanian karena tidak punya pengalaman atau pengetahuan ya. Gitu. Baru yang ketiga, ya tidak mengandalkan Tuhan. Kalau dia mengandalkan Tuhan kan pasti Tuhan ajari dia bagaimana untuk bisa bertemu. Ya. Berbicara dengan orang. Iya, itu aja mungkin. Ibu Joy bisa buka mic-nya, kenapa orang nggak menginjil? Takut. Takut? Ya. Takut apa nih? Ya takut. Ya takut. Apa ya? Ya takut dipukul atau ya bisa aja. Ya pokoknya takut lah, ada ketakutan. Ya, ada ketakutan, tapi nggak tahu takut apa ya? Iya. Takut apa ya? Dilarang terus nanti kita diapain gitu, dianiaya, bisa jadi kan. Gitu ya. Oke, kita di sini. Apa yang orang takutkan pertama?
Karena saya udah ngalami tuh. Oh Takut. iya betul juga. Pokoknya takut lah, ketakutan lah, ketakutan. Ya. Oh tidak katanya. Tapi kalau untuk menceritakan tentang kekurangan orang, nggak ada rasa takut. Tapi kalau menginjil, Iya. mengapa banyak orang yang tidak menginjil di sini? Nah, perhatikan di sini apa? Nah, nanti ini masih tanya, berarti belum tahu apa takut, tapi takut aja. Nah, ketakutan menghambat kita untuk memberitakan Injil. Takut kepada sesuatu yang belum tahu. Pokoknya takut saja. Maka kalau takut kepada itu ya harus memang dia katakanlah dibebaskan dari takut itu. Karena apa kata Tuhan? Aku tidak memberikan kepadamu roh ketakutan, ya. Tapi roh apa? Roh ketentraman, roh kasih, ya. Nah, roh keberanian, nah, itu Tuhan berikan kepada kita. Nah, jadi kalau masih takut-takut, nah ini memang belum bisa melayani kalau masih takut, ya. Makanya perlu seperti bahasa Ibu Tiar, perlu pelepasan orang itu, ya. Perlu orang itu dibebaskan dari, gitu ya. Nah, saya baca dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nanti luar biasa. Jadi kalau kita mengasihi orang itu, ya kita nggak akan takut. Apa saudara kita, teman kita yang kita berkata ya satu perasaan, ya kan. Tapi kita takut menyampaikannya. Ini yang perlu dibebaskan. Makanya perlu pelayanan konseling itu supaya kita dibebaskan dari takut ini. Saya berpikir ya, perlu ada orang yang tepat memang untuk menangani konseling ini. Tidak sekedar taruh nama ya, tapi betul-betul orang yang tepat, right person in the right place, ya, penting. Nah, takut akan tanggapan yang belum diketahui, belum tahu apa yang takut, tapi udah takut duluan. Nah, takut apa sini? Takut gagal, takut dimarahi, takut menyinggung orang lain, takut ditolak. Kalau tolak enggak, tapi takut juga kalau disakiti, takut dipukul, banyak ya. Nah itu, kan? Nah, takutnya banyak. Nah, kalau hanya begitu, tapi kalau bagaimana kalau mereka ramai-ramai, ya kan? Datang, bawa pentungan misalnya, kan? Susah. Nah, ketakutan. Maka kalau kita masih takut, ya itu yang kita perlu berdoa, Tuhan berikan aku keberanian. Jadi ketika ada keberanian, orang itu ciut. Tapi kalau kita takut, orang itu berani, kan gitu. Itu keseimbangannya gitu. Tapi kalau kita berani, roh Tuhan bekerja pada kita, seperti Petrus tadi seperti bilang Ibu Joy, nah, dia berani berkata kepada orang Yahudi, ini Yesus yang kau salibkan itu. Nah, ini orang ini tidak mabuk, ini betul-betul mengalami bagaimana roh Tuhan bekerja pada mereka, kan begitu. Kami bukan mabuk dan sebagainya. Nah, jadi berani. Kenapa berani? Karena Petrus sudah mengalami bagaimana pencurahan Roh Kudus itu dalam sendiri, dan Roh Kudus memberikan keberanian kepada setiap orang percaya. Jadi kalau hanya orang diisi firman, tapi nggak ada Roh Kudus yang bekerja, takut memang, karena itu bagian huruf mati, gitu ya. Nah, apalagi membuat orang tidak menginjil. Ya dari mana mulainya? Ya karena belum diperlengkapi kan, dari mana? Terus mengapa saya harus menginjil? Nah, apalagi siapa yang harus temui? Kan gitu ya. Jadi masih semua tanya di mana? Nah, apalagi bagaimana caranya? Nah, tadi kalau masih begini nggak bisa menginjil, kenapa? Untuk apa saya menginjil? Nah, dan apa sebagainya? Kemana? Jadi itu semua masih bentuk tanya. Orang begini nggak bisa menginjil. Nggak bisa. Karena dia sendiri pun dia belum punya tujuan hidup. Belum tahu dia. Ya. Jadi bisa nggak ada orang seperti ini ada di komunitas The Power of Love? Ada. Ya tampil, wajahnya kelihatan. Tapi suruh menginjil, jangan dulu. Janganlah.
yang lain aja lah. Suruh jadi co-host, janganlah, yang lain aja dulu co-host. Untuk gitu ya. Jadi seperti itu. Tidak tahu bagaimana cara menginjil, nggak tahu caranya. Makanya salah satu tujuan kita adanya The Prof untuk memperlengkapi partisipan, ya, supaya tahu bagaimana menginjil. Jadi tidak hanya sekedar menginjil, tapi tahu caranya, benar-benar tahu. Saya punya pengalaman dulu menginjil ke satu daerah, ke pusat di mana tempat penyembah berhala, yaitu Gunung Kawi. Tapi karena kami udah perlengkapi, kami nggak rasa takut lagi. Dan kami juga nggak perlu bawa Alkitab, nggak perlu buka ayat ini, itu nggak perlu. Tapi firman Tuhan itu sudah ada dalam hati, itu yang kita ceritakan. Kita membagi pengalaman hidup, dan dulu pun kita seperti mereka juga tidak tahu apa-apa, tapi sekarang kita sudah mengetahui. Mau nggak dengar kesaksian kami? Kira-kira begitu. Apalagi? Seperti ini, hidupnya masih kacau, belum tersusun seperti pasal ini. Masih kacau-kacau. Kalau masih kacau-kacau kan susah. Kacau dalam pikiran, ya kan? Sehingga apa? Banyak komplain, ya kan? Masih kacau, gimana sih? Tapi biasanya orang kalau masih kacau ini, siapa yang bisa dipersalahkan? Kalau ya cari kambing hitam. Kambing hitam. Pernah kita lihat itu kerbau, ya kan? Karena tanduknya nggak bisa diputar, kuping yang diputar kan, gitu kan. Yang mana yang bisa diputar, mana yang bersalahkan gitu. Jadi ini orang hidup kacau, dan dia tidak pernah introspeksi dirinya, tapi selalu mencari kesalahan orang lain. Karena kacau dia. Siapa yang bisa persalahkan itu? Dan bingung. Dia nggak tahu untuk apa dia hidup, ya kan? Pokoknya ya hidup aja lah, ikut komunitas sana sini, ya supaya sedikitlah melegakan sedikit. Tapi nggak terarah gitu, masih kacau-kacau. Tapi yang benar seperti apa? Yang benar seperti ini. Sudah tadi kayak Pak Pasel tadi masih kacau, di apalagi rentakan, dibuat dari satu gambar utuh. Injil, ya, Injil. Dia mengerti kenapa dia menginjil. Apa faedahnya buat dia kalau dia menginjil? Kalau dia nggak menginjil bagaimana? Dia tahu, ngerti. Karena orang yang tidak pernah menginjil tidak ada buah jelas. Nggak ada buah yang dia bisa sampaikan kepada Yesus. Ya kan? Buah apa? Karena dia nggak pernah menginjil. Dan bahkan iman tanpa perbuatan mati. Dia bisa mati imannya. Kenapa? Nggak pernah menginjil. Jadi orang nggak pernah menginjil sama dengan iman tanpa perbuatan. Tapi kalau orang menginjil, rohnya menyala. Kenapa? Roh Kudus bekerja kepada setiap orang yang mau memberikan hatinya pada penjangkauan jiwa-jiwa. Jadi kalau hanya kasih aja nggak punya tujuan, Roh Kudus juga kurang bekerja. Roh Kudus bekerja itu ketika ada hati, menangkan jiwa-jiwa. Ini gambar yang utuh dan yang mengerti. Ini penting. Ya. Tapi di sini kita lihat ya, seperti gajah ini. Gajah ini adalah satu gambaran potensi besar, tapi belum diberdayakan. Dia bagaikan gajah yang tidur. Dia terbelenggu. Terbelenggu karena apa? Terbelenggu karena masa lalu. Masa lalu terbelenggu. Sehingga dia nggak melihat potensinya. Jadi bagaimana masa lalu sini? Kita perhatikan masa lalu. Nih, dulu saya sudah coba, nggak bisa. Udah berkali coba, nggak bisa. Dulu selalu bisa dulu. Jadi tergambar dalam pikiran. Ini kan waktu dia tadi, dulu aku udah coba, nggak mampu, nggak bisa. Padahal dulu kan dia masih kecil. Sekarang patoknya sudah besar.
Kalau dia tarik aja lepas. Tapi pengalaman masa lalu membelenggu dia untuk Nah, tidak. pelepasan tuh Pak, pasang. Pelepasan, betul. Perlu pelepasan. Nah, ada nggak orang seperti ini? Ada seperti ini. Masa lalunya membelenggu dia. Ya, nggak bisa dia berbuat apa-apa. Jadi bilang, udahlah kamu ajalah, bukan bagian saya itu. Nah, itu sering kali kata-kata itu muncul. Saya mah ya store muka aja lah. Store muka katanya kan. Nah ini bayarnya. Kenapa? Ada trauma-trauma. Jadi ketika trauma ini ada, ini menghambat sekali orang untuk menjadi pemberita Injil. Amin, betul. Menghambat. Dia nggak bisa. Karena selalu masa lalunya yang lebih kuat, yang dominan. Nah, dan saya masih bisa melihat ini, ya. Tapi saya nggak usah cerita siapa-siapa. Tapi jelas dalam komunitas The Power of Love masih ada orang terbelenggu dengan masa lalunya. Ya, ada orang. Sehingga ketika tanya untuk menginjil, aduh belumlah, orang lain dulu lah. Nah, dari segi lamanya dia menjadi orang Kristen, wah udah lama. Tapi terbelenggu dengan masa lalu, sehingga nggak bisa move on, nggak bisa maju, begitu aja. Nah itu. Nah, ini yang terjadi, dan ini di mana-mana bisa terjadi juga seperti itu. Nah, tapi saya katakan ya karena kita dalam komunitas The Power of Love ya saya ceritakan di situ. Nah ini karena apa? Masalah, potensi besar yang perlu berdayakan, tapi selalu terbelenggu. Nah, tapi bagaimana? Nah, perlu pengajaran. Bagaimana supaya orang ini terlepas dari masa lalunya. Dia harus punya beban, ya, punya beban kepada jiwa-jiwa. Nah, bagaimana dia terlepas dari konsep-konsep masa lalunya itu. Nah, dia adalah bagaikan gembala bagi orang lain. Nah, atau bahasanya kakak rohani lah bahasanya orang lain. Mesti ada kakak rohani, ada adik. Jadi makanya kita perlu juga artinya punya mentor, punya juga menti namanya ya. Menti ya, menti Pak, menti. Ya, punya juga ya. Nah, dari seperti itu. Nah, jadi jadi nggak bisa sendiri. Jadi ada yang kita layani, ada juga orang yang kita artinya submit, tunduk, dan teman kita untuk bertanya, untuk kita diskusi apa yang kita hadapi, seperti itu perlu. Nah itu harus ada. Nah kalau nggak ada lepas begitu ya kita nggak ada kekuatan juga. Maka kita harus dalam sebuah komunitas. Nah ini saya nggak baca ayatnya ya. Nah jadi ini. Nah kenapa kadang-kadang terjadi di dalam sebuah komunitas ada yang ngomel. Ini gambaran seperti sebuah perahu di mana satu orang saja bertugas atau beberapa orang bertugas, yang lain tidur, ada yang masa bodoh, yang mendam satu orang, tapi ini ngomel, waduh kurang ini dan kurang itu, yang macam-macam lah ya. Selalu melihat kekurangan orang, padahal dia sendiri nggak buat apa-apa. Ini bilang, waduh Pak Pendeta ini kurang kuat dayungannya, kan gitu kan. Kurang cepat dong, masa begini aja lambat kita geraknya, kan gitu. Nah, dia mulai mau mengatur-ngatur, ngomel sebagainya. Dengan omelnya itu dia mengatur-ngatur leader. Nah, tapi suruh ambil bagian, nggak bisa dia. Hanya bukan bagian saya itu. Nah, itu. Nah, jadi seperti di sini. Nah, bagaimana sepatutnya? Bukan hanya seorang yang ahli bersaksi, tapi apa? Kita sama seperti ini. Bagaimana kita mendayung bersama? Ini penting. Nah, jadi seorang leader memang di depan. Contoh nih, saya belajar. Kenapa belajar? Saya bangun jam 3, jam 4. Itulah gambaran saya, artinya menunjukkan bahwa saya serius.
Jadi jam-jam itu saya udah bangun. Walaupun ya ngantuk pasti ada, semua kita pasti ada ngantuk, tapi bisa dikalahkan ngantuk itu. Nah, dan saya nggak mau terlambat lah. Kenapa? Kalau saya terlambat itu akan bermasalah semua. Nah, itu saya nggak mau terlambat dan saya berupaya. Kadang-kadang saya minum kopi dulu ya. Nah, supaya apa? Terus terjaga gitu ya. Nah, terus yang lain juga kadang-kadang saya miss call supaya jangan lupa, apalagi bertugas. Saya miss call itu jangan lupa ya jadwalnya. Nah, supaya apa? Supaya pas jamnya nggak terlambat. Nah, karena kita ada ketentuan kalau memang orang terlambat kita nggak kasih tugas lagi, maka dari kita juga upayakan supaya orang ini kita miss call minimal, mengingatkan dia kira-kira gitu. Nah, inilah pola kerjasama ya, bagaimana kerjasama sesuai dengan bagiannya. Nah, jadi saya bilang tadi sama seorang, ada orang yang potensinya nggak diberdayakan, bertahun-tahun tempat lain diberdayakan, atau juga orang yang di situ pun nggak mengerti bahwa orang ini punya potensi. Nah, ini susahnya juga. Nah, tapi saya belajar untuk mengenal potensi orang. Dan lewat komunikasi, saya tahu, oh ini orang punya potensi, cuman belum diberdayakan. Atau orang itu belum tahu potensinya, perlu saya beritahu supaya dia melakukan sesuatu sesuai potensi dari Tuhan. Nah ini, jadi bukan hanya setiap ya partisipan, setiap anggota ya terlibat dalam hal ini. Nah itu. Nah, jadi itulah gambarannya. Saya tidak panjangkan dulu, nanti akan lagi. Nah dalam hal ini ada pertanyaan nggak dari Ibu Joy atau Ibu Tiar dulu? Saya kira. Nggak ada Pak, jelas. Ibu Joy gimana? Ya, baguslah ini memberikan, ini malahan mereview kembali ya ingatan saya dulu waktu saat belajar tentang penginjilan itu apa, kenapa kita tidak berani menginjili. Ini mereview kembali ingatan saya dulu waktu saya masih sekolah itu sedang giat-giatnya penginjilan kita waktu itu. Sampai masuk kolong-kolong jembatan, kita sampai turun ke stasiun gitu kan. Itu jadi diingatkan kembali tentang penginjilan. Dan itu saya turunkan ke anak saya. Mereka memang tidak langsung terjun seperti saya dulu. Ya, kita langsung tatap muka dengan orang. Tapi anak-anak saya semuanya sudah ambil bagian dalam melayani Tuhan gitu kan, penyebaran Injil melalui musik. Anak-anak kami itu, anak saya semua yang bisa musik semua, ada 5, anak saya kan 6. Satu yang nggak sekolah musik. Semua kelima-limanya, malahan ini yang anak saya yang perempuan ini masih sampai sekarang udah usia 22, dia masih sekolah musik, sedang belajar piano. Untuk memperlancar yang dulu tertunda karena ujian gitu, dan juga karena ekonomi lah mahal kan les piano. Dia sekarang sudah bekerja, dia bisa bayar les pianonya sendiri gitu. Ya diingatkan kembali lah, bagus gitu. Jadi iya, saya jadi apa ya, jadi seolah-olah nostalgia gitu. Dulu saya belajar ini ya, iya sama lah gitu, sama pembelajarannya seperti itu. Cuman kan sekarang diberikan pakai ini ya, digital kan, ada gambarnya. Kalau dulu kan nggak ada secanggih sekarang gitu. Kita kan dulu tatap muka pakainya makalah yang stensil kan, diketik gitu. Sekarang udah lebih canggih. Jadi mereview kembali lah ingatan saya, bernostalgia lah. Terima kasih. Terima kasih. Ada Ibu Tiar mau sampaikan sesuatu, jadi kesaksian atau apa? Silakan Ibu Tiar. Saya pikir nggak ada Pak, cukuplah nanti